Oke, kita lanjut ke poin kedua. Anda harus bisa mengoperasikan software desain grafis. Kenapa sih harus bisa mengoperasikan software desain grafis? Video ini dipersembahkan oleh Lidisius. Bikin kangen terus. Ini Lidi, kesukaanku. Yang pertama tentunya karena Anda nantinya akan mendesain undangan tersebut di software ini. Software yang biasanya sering digunakan adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW. Jadi banyak juga aplikasi-aplikasi lain, tapi yang paling banyak digunakan di dunia percetakan adalah ketiga software itu. Jadi silakan Anda pilih salah satu software ya yang akan Anda kuasai nanti. Saran saya sih pilih dua aja, Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Alasannya apa sih memilih dua software itu? Satu, Adobe Photoshop sebagai digital manipulation. Jadi misalkan klien Anda minta request fotonya diedit atau gimana, dipotong-potong, itu paling enak di Adobe Photoshop. Yang tadinya pakai kaos kutang misalkan jadi pakai jas. Kemudian jerawatnya dihilang-hilangin, itu di Adobe Photoshop ya. Nah, kalau Adobe Illustrator itu buat desain undangannya bisa. Terus juga ada beberapa template ya. Banyak. Contohnya kayak di FreePic itu banyak banget desain undangan yang sudah jadi, tinggal Anda ganti-ganti namanya. Nah, kalau baru disuruh belajar aja, udah ngeluh duluan, udah males duluan, males saya. Nggak penting lah, susah lah. Nah, itu dia mindset dan mental yang harus Anda buang, Anda ubah ya. Jadi langsung aja mulai aja dulu ya. Langsung aja dimulai, dipraktekkan, insya Allah kamu pasti bisa. Jadi dulu saya juga begitu, takut. Ternyata pas dicobain ya udah, ternyata bisa. Gitu ya, nggak usah takut nanti rusak, takut apa? Ya usah, nggak bakal rusak. Jadi saya katakan Anda cukup belajar basic-basicnya saja. Ya, kalau mau ditingkatkan lagi ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena jangan sampai Anda dibohongi oleh karyawan Anda atau desainer Anda sendiri jika Anda tidak mengetahui basic-basicnya. Kan enak kalau tahu basicnya, begini, bikin begini, bayarnya sekian. Kalau misalkan Anda bayar orang, misalkan dia mintanya mahal banget, Anda untungnya cuma 800.000 atau 1 juta rupiah, Anda bayar desainnya 500.000 misalkan, wah kemahalan gak tuh? Emang desainnya kayak gimana sih? Kayak gitu loh. Jadi enaknya untuk memulai itu bisa desain sendiri karena menghemat kos juga. Oke, yang terakhir adalah Anda tidak bisa melakukannya di HP. Bukannya nggak bisa sih sebenarnya, cuma resikonya sangat besar jika melakukan di HP. Contoh misalkan resolusi gambarnya pecah nanti. Kemudian juga undangan kan banyak banget teksnya ya, banyak banget kata-katanya. Itu nanti kalau di HP tuh ribet banget ngeditnya. Yang harusnya ngedit di komputer itu cuma 15 menit selesai, tapi gara-gara ngedit teks di HP ribet ya, jadinya lama banget, membuang-buang waktu. Oke, saya nggak punya laptop, saya nggak punya PC. Hello, punya teman nggak? Ya, ada warnet nggak? Kayak gitu ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi sekarang untuk mengeluh, ya, untuk mengasihani diri sendiri, nggak ada. Fight bro, fight. Nah, beda halnya ketika Anda memiliki uang banyak, ya, fasilitas ada, ya. Misalkan nggak mau belajar desain pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma minimal dikit aja, ya. Kalau mau hire orang langsung ya nggak apa-apa. Kerjasama juga bisa sama desainer ya, misalkan temanmu jago desain. Nah, kamu ajak kerjasama aja. Jika ada orderan, nanti fee-nya berapa, kamu aja yang atur sesuai dengan keuntungan kamu sendiri. Misalkan keuntungan kamu 800.000, bayar desainnya 200.000 atau 300.000 misalkan kalau susah, kayak begitu. Atau bisa lebih murah lagi kalau kamu pakai jasa yang portofolionya mungkin masih dikit atau baru lulus misalkan, atau misalkan apa, itu bisa kamu tawar sendiri sesuai kedekatanmu dengan temanmu ya. Tapi jangan juga gratis ya, kasihan desainer grafis. Oke, langsung aja kita praktekkan membuat undangan simple dan kekinian di software Adobe Photoshop. Hal yang pertama dilakukan adalah Anda harus menentukan ukuran undangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat undangan berbentuk kotak ya. Berbentuk kotak, ukurannya 15 cm x 15 cm. Jika dibuka jadi 2 ya.
Itu ukurannya 30 kali 15 cm. Panjangnya 30, tingginya 15 cm. Kemudian bagian belakangnya juga 15 kali 15 juga mengikuti. Langsung aja kita meluncur, bro. Jadi aplikasi yang akan saya gunakan di sini adalah Adobe Photoshop. Kita buka Adobe Photoshop. Versi yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop CC 2019. Kita klik File New. Buat keluar dialog box untuk dokumen baru. Nah, di sini ada ukuran-ukuran kertasnya ya. Ini nama dokumennya apa? Kita akan buat covernya. Cover undangan. Oke, kita namain cover. Ini lebarnya, tingginya. Di sini satuannya kita pakai cm, oke, biar gampang ya. Cm. Tadi saya sudah ukur. Saya akan membuat undangan dengan lebar 15 cm, tinggi 15 cm. Resolusinya 300 ya, supaya bagus. Di sini mode warnanya itu saya pilih CMYK, oke, karena mau buat di print. Kemudian kita create. Sudah. Jadi kalau 15 kali 15 itu 1:1. Kesini 15, tingginya juga 15, oke. Nah, kalau sudah jadi covernya seperti ini, kemudian kita buat bagian dalamnya, oke. Kita klik file new lagi. Buat dokumen baru di sini kita ubah ke cm. Nah, tadi kan 15 kali 15. Kalau di dalamnya ada 2 lipatan dong undangan. Berarti lebarnya kita tambahkan ya. Dikalikan 2. 15 kali 2 sama dengan 30 cm. Ini kita hapus. 30 cm. Kemudian tingginya kita ubah 15. Resolusinya 300. Nah, semakin rendah resolusinya, kualitasnya semakin kecil ya. Kualitasnya semakin kurang bagus. Jadi kita pilih 300. Nah, boleh gak diisi lebih? Boleh aja, tapi standarnya itu 300, oke. Lanjut, di sini color mode-nya kita ubah lagi ke CMYK. Kita create. Nah, sudah jadi. Kemudian kita buat lagi file new. Kita buat bagian belakangnya. Kita namakan belakang. Oke, tadi lupa saya namain itu. Nggak apa-apa. Nggak dinamain juga nggak ngaruh. 15, tingginya 15. Wes. Nah, hati-hati salah ketik. Sini 300. Color mode-nya CMYK. Nah, ini grayscale itu warnanya hitam putih, RGB red green blue. Buat di layar bagus ya, kalau kamu mau desain buat di HP, masukin di HP doang, di IG pakainya RGB. Tapi kalau mau dicetak CMYK, oke, kita create. Nah, sudah jadi 3 ya. Ini masih polos. Langsung saja di sini kita akan membuat teks terlebih dahulu, oke? Nah, kita pakai text tool di sini, cukup diklik kiri saja. Kita beri layar, kita klik kiri di sini. Nah, nanti kita ubah ukurannya sama seperti di Microsoft Word ya. Kita ubah berapa poin? 24 misalkan. Nah, di sini saya sarankan Anda mulai mengkoleksi font-font yang sering digunakan di undangan. Yang seperti ini misalkan kayak lobster nih. Oke, kita tulis di sini nama pengantinnya dulu ya. Misalkan di sini saya tulis namanya Aziz, oke. Saya tulis Aziz. Nah, Aziz dan Zahra misalkan. Di sini kita atur center sama seperti Microsoft Word. Nah, Aziz dan Zahra sudah ada nih. Mau ubah warnanya bisa di sini, kita klik. Oke. Sudah jadi. Kalau kurang besar kita besarin lagi. 36. Nah, ini kan polos banget masih ya. Jadi kita tinggal download aja di Google banyak. Oke, jadi kita butuh Google untuk mencari gambar. Saya mau mencari gambar bunga ya. Jadi saya ketik floral PNG. Tambahkan kata PNG, oke? Karena PNG di sini adalah nama jenis file PNG, Portable Network Graphic.
Artinya gambarnya nanti transparan belakangnya. Jadi kita nggak usah motong-motong lagi. Ya, floral ini bunga ya. Seperti ini kita cari aja yang sesuai. Kalau ini harus motong lagi nih. Kalau yang abu-abu gini biasanya nggak usah motong lagi. Nah, misalkan ini. Oke, kita klik kanan, save image as, atau kita masuk ke websitenya biar dapat PNG. Kita masuk ya. Nah, di sini sudah ada. Oke, kita download langsung. Nah, kita klik tombol download. Kita centang. Oke, sudah terdownload gambarnya. Kemudian tadi kan baru ini saja, kita hanya bermodalkan satu gambar bunga ini. Kita bisa kreasikan lagi. Nah, sudah ada gambarnya, langsung aja kita tarik ke sini. Nah, sudah ada nih. Kita tekan Ctrl T ya untuk membesar kecilkan. Oke, kita kecilin. Nah, sudah jadi. Kemudian kita bisa duplikat ya. Klik kanan, duplikat layer. Duplikat untuk menduplikasi. Kita tarik dengan move tool nih. Kita ubah. Maksudnya kita pindahkan dengan move tool. Oke, Ctrl T, klik kanan, flip horizontal. Nah, kemudian klik kanan, flip vertikal. Jadi kita kebalikannya. Di sini kita cari posisi yang tepat di mana. Kita menggunakan label Tom and Jerry ya. Jadi kita cari ukuran label Tom and Jerry. Berapa sentimeter? Oke. Nah, di sini 32 kali 64 cm, oke. 3 kali 3,2 6,4 kali 3,2 cm. 3,2 pakai titik ya. 6,4 CMYK 300. Nah, ukurannya segini kita sudah dapatkan. Kita tarik langsung ke bagian depan. Nah, sudah ada nih. Kemudian kita kasih garis pinggirannya. Di sini di layer style kita kasih stroke. Nah, stroke-nya kita ganti ubah 1 aja. Sudah selesai. Nah, di sini untuk label. Selanjutnya kita tambahkan tanggal, teman-teman. Tanggal ya. Tanggal di sini misalkan kita ubah fontnya jadi tulisan biasa. Saya pakai misalkan Times New Roman aja yang umum ya. Yang pasti ada di komputer. Kita kecilkan jadi 24. Besaran masih 18. Oke. Kita tulis di sini misalkan hari Minggu. Minggu 24 Oktober tahun 2025. Nah, kita ubah ke tengah-tengah. Oke, kita ubah. Nah, kalau kebesaran kita kecilin lagi. Kita blok ya. 16. Oke, kita turunin ke bawah lagi. Nah, sudah jadi. Jadi nanti di sini kita tinggal tambahin kepada yang terhormat, mohon maaf bila ada gelar, segala macam. Ini untuk mempersingkat saja. Nanti teman-teman tinggal tambahin teksnya aja. Covernya sudah jadi ya. Kita save file, save as. Yang dipilih adalah PSD supaya bisa PSD ya, supaya bisa diedit lagi cover. Oke, klik OK. Nah, kalau mau filenya jadi bisa dilihat, itu kita save yang JPG ya, cover.jpg. Oke, kita save. Image optionnya maksimum pilihnya ya, karena biar bagus. Oke,
Selanjutnya di sini kan tadi kan covernya. Nah, ini isinya nih, teman-teman. Isi undangannya. Kita tinggal pindahin nih bunganya yang tadi. Oke, kita pindahin ke sini. Kemudian yang ini kita pindahin di pojokan. Jadi terserah teman-teman mau kayak gimana. Nanti di sini ada tengah-tengahnya. Nah, di sini kan ada background. Oke. Ini gemboknya kita ini aja. Kita klik 2 kali, nanti bisa dipindahin tuh. Nah, di sini udah dapat putih-putih, kita kontrol I aja biar kebalikannya. Nah, di sini kita udah dapat tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di sini toh. Kita opacity-nya kita rendahin, transparanin, ketahuan. Nah, sudah cukup jelas bedanya. Kita pindahin ke bawah, kita kunci. Oke. Jadi nanti ini kita hilangin lagi, cuma buat dapetin tengah-tengahnya aja. Biasanya di sini teman-teman, nanti kamu tulis kata-kata ya. Kata-kata misalkan Maha Suci, biasanya kan begitu. Oke, saya tulis kata pengantarnya saja ya. Kata pengantar. Oke, jadi nanti kamu lanjutin aja. Bikin kata-katanya banyak di internet. Saya nggak ketik di sini takut kelamaan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, ini udah dapat tengah-tengahnya. Ininya bisa dihilangin aja matanya. Nah, jadi ini nanti kamu save. File save as JPG. Oke. Kita tulis dalam. Nah, selanjutnya kita buat bagian belakangnya. Bagian belakangnya kita ambil lagi nih gambar bunganya biar satu tema. Ya. Kita ambil lagi seperti ini. Biasanya di bagian belakangnya ini untuk denah lokasinya. Oke, jadi teman-teman bisa buat sendiri denah lokasinya menggunakan shape tool. Harus sabar, pakai garis-garis, nyesuaiin jalanannya seperti apa. Oke, diduplikat lagi, klik kanan duplikat. Jadi pelan-pelan aja, nanti lama-lama lancar. File save as, save as. Nanti saya akan buat video tutorial yang lebih detail lagi. Ini supaya Anda kenal basicnya aja dulu. Selanjutnya 3 file ini kita jadikan satu. Ya, kita buat di sini aja file create new. Tadi kan 15 kali 15, kemudian pas dibuka 30 kali 15 dalamnya. Kita buat 30 kali 30 karena kan 2 kali lipatnya sekarang. Ini juga 30. Resolusinya 300. Ini CMYK. Nah, 30 kali 30. Sekarang kita masukkan yang ini, semuanya kita tarik, kita blok. Semuanya kita blok, kita tarik ke Adobe Photoshop-nya. Nah, kita enter saja. Enter, kemudian kita taruh bawah. Nah, bagian depan kita taruh sebelah sini cover ya. Cover ditaruh di sebelah sini. Ini bagian denah lokasi. Bagian sebelah kiri ini cover. Nah, sudah jadi desainnya. Ini sudah siap cetak. Tinggal nanti kita menghitung berapa biaya produksinya. Oke, sebelum kita mempelajari menghitung modal, silakan Anda melanjutkan ke video berikutnya, yaitu mengenal jenis mesin percetakan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Salam sukses untuk kita.